Oke, kebenaran apa? Ada apa kebenaran? Itu bagaimana tuh manusia jangan dituhankan, masih menuhankan anak manusia kebenaran. Anda menuhankan manusia gitu. Lah, Lah, kok lah? Bang Yesus siapa? Yesus manusia bukan? Ya baca di Alkitab aja lah. Di Alkitab Yesus itu Nah, Yesus Tuhan. anak manusia bilangnya. Dia itu turun dalam gambar manusia. Ah, bodoh kalian dah. Turun gambar manusia. Di mana turun gambar manusia? Gak usah, Lah, kalau Yesus nggak ngerti nggak usah dikomentari gitu. Itu Lah aja. Yesus sendiri bilang. Yesus sendiri bilang kan dia kan anak manusia, bukan anak Tuhan. Gimana sih? Dia anak manusia, tetapi dia Tuhan. Anda nggak mengerti itu. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Banyak. Nggak Di usah mana? dibahas. Coba. Kalau nggak Anda mengerti, nggak usah dibahas gitu. Coba Nanti Anda di jadi mana? kayak Nih Bang Juma ada pasien lagi nih Bang Juma, nih masih nuanin anak manusia nih. Yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus siapa, bro? Yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus. Yes. Yesus itu kan pencipta. Masa ditanya lagi? Saya tanya, saya ulang lagi. Yang menciptakan tangan dan kaki Yesus yang bayi imut itu siapa? Yesus itu kan pencipta. Masa sih Anda tanyakan siapa yang menciptakan Yesus? Berarti pencipta langit dan bumi itu bayi. Yesus bukan bayi. Nah, yang saya tanya, yang menciptakan tangan bayi imut Yesus yang lahir di palungan itu siapa? Kok jadi bingung? Anda yang bingung, karena Yesus itu kan pencipta. Masa Anda tanyakan? Berarti Yesus yang menciptakan tangannya? Ya begitu dong. Jadi siapa lagi Anda? Berarti tubuh Yesus, berarti tubuh Yesus ini ciptaan kan? Yesus sendiri yang membuatnya. Udah. Iya, berarti Yesus yang menciptakan menurut saudara, bukan? Iya, Yesus yang. Di mana dalilnya Yesus pencipta? Anda buka aja Wahyu 1 ayat 8. Di situ aja. Wahyu. Ya. Oke. Berarti Yesus menciptakan dirinya. Ketika dia turun menjadi manusia, dia membuat rupanya seperti manusia. Oke, berarti dia menciptakan dirinya kan? Dia menciptakan daging, dia berfirman ya, dan iya, saya tahu. Yesus menciptakan tubuhnya. Yesus menciptakan tubuhnya kan? Ya, betul. Berarti yang Anda sembah ini ciptaan, bukan? Yesus, bukan ciptaan Yesus yang saya sembah. Tadi yang menciptakan kaki Yesus siapa? Yesus. Berarti ciptaan kan kaki itu? Ciptakan siapa? Yesus kan yang menciptakan betisnya? Ya udah, saya menyembah Yesus. Oke, berarti Anda menyembah ciptaan. Ciptaannya Yesus yang Anda sembah, begitu? Saya menyembah Yesus. Iya, yang Anda, kalau Anda menyembah Yesus, dengar, kalau Anda menyembah Yesus, dengar saya, Bung. Saya bertanya, siapa yang menciptakan betis tangannya Yesus? Anda mengatakan Yesus. Ya. Bagaimana ceritanya Yesus menciptakan dirinya, sementara yang dikatakan ciptaan itu adalah sesuatu yang belum ada menjadi ada? Sebelum dia menjadi manusia, apakah daging dan tubuhnya sudah ada? Belum kan? Oke. Artinya daging dan betis Yesus ini itu bukan Yesus kan? Ya Yesus dong. Jadi siapa lagi? Bagaimana ceritanya nih? Ini Yesus ada sebelum ada daging atau nanti ada daging baru ada Yesus? Yesus itu sebelum ada daging pun sudah ada dan sudah ada. Oke. Yesus sudah ada, lalu menciptakan daging. Menciptakan dagingnya, iya betul. Setelah menciptakan dagingnya, Yesus di mana? Maksudnya Yesus di mana? Semananya andainya. Yesus turun ke dunia. Yesus turun ke dunia berupa daging. Berupa manusia.
Berarti dia sudah jadi bayi terjun dari langit. Mau masuk ke rahim, gedebuk, gitu. Atau gimana ini? Menurut Alkitab seperti apa? Kayaknya Saya mengikuti pola Alkitab Yohanes 8:42. Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Oke? Nah, muncul pertanyaan. Kalau Yesus menjadi daging bukan atas kehendaknya sendiri, siapa yang menciptakan daging? dia sendiri toh. Berarti dia datang atas kehendaknya. Ya, betul. Karena dia dan Bapa adalah satu. Kalau dia datang atas kehendaknya, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Jadi atas kehendak siapa dia datang? Atas kehendak bukan dia. Iya, siapa? Kalau Anda tahu. Ya, bukan dia. Iya, Selain dia siapa? Selain dia siapa? Ya, Anda yang mengatakan. Selain dia siapa? Dia. Jadi Anda yang harus menjelaskan itu. Yesus, tunggu dulu. Anda akui dulu. Oke. Sebelum saya menjawab, saya minta pengakuan bahwa kedatangan Yesus bukan atas kehendak Yesus. Saya mengatakan atas kehendaknya. Tapi Yesus mengatakan bukan atas kehendaknya. Yang mana yang saya harus percaya? Anda jelaskan atas kehendak siapa? Tunggu dulu. Sebelum saya menjawab, saya tanya dulu pengakuan saudara dulu supaya Anda itu mau ganti nama atau tidak. Kesalahan menjadi kebenaran. Harusnya Anda itu punya nama kesalahan. Yesus mengatakan begini. Ini perkataan Yesus. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus mengakui dia datang bukan atas kehendaknya, dia menjadi daging bukan atas kehendaknya sendiri, berarti ada yang menciptakan daging ini, dan yang menciptakan daging ini bukan Yesus. Tapi kalau saya merasa dia datang atas kehendaknya sendiri, berarti Anda melawan. Berarti Anda adalah antikristus. Kok antikristus sih? Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan. Aude dalam bahasa Yunani. Aude. Bukan. Ya, sekarang Anda jelaskan dia datang atas kehendak siapa? Karena atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Oh ya, makanya saya bilang karena dia mengatakan saya dan Bapa adalah satu. Kalau begitu, kalau Bapa dan dia adalah, kalau Bapa dan dia satu, dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Kalau dia satu dalam hakikat, dia memang satu. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau dia satu hakikat, kalau dia satu hakikat, dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Aude, berarti dia tidak satu hakikat. Nah sekarang kita tunjukkan dalilnya. Anda perlu dalilnya di mana dia menyatakan. Anda ingin membantah Yesus dengan dalil lain? Anda ingin menyangkali Yesus? Anda ingin menghantam Yesus dengan dalil? Yesus yang mengatakan hal itu. Jadi kalau yang ini siapa yang mengatakan? Kalau yang ini siapa yang mengatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini siapa yang mengatakan? Itu Anda perlu mengerti. Karena Anda nggak mengerti, makanya Anda selalu coba Anda kasih pengertian Anda ke saya. Lebih berakal sedikit lagi, makanya Anda mengerti itu. Oke. Ketika Yesus mengatakan, aku keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah ini apa? Allah juga. Dia mengatakan aku keluar dari Allah. Bapa ya. Kok Allah. Iya Bapak. Ya di sini tertulis Allah, bonyok. Makanya tanyalah itu, jangan nipu-nipu kalian. Ini tertulis Allah di situ di kitabmu. Lah, terus kenapa tertulis Allah di situ? Di kitabmu nggak ada Allah, yang ada Allah di situ, Allah atau Tuhan. Ini Allah ini Allah. Tidak ada sumber kata Allah kalau bukan dari Al-Quran, tidak ada. Nah sekarang saya tanya sama saudara, apakah yang keluar dari Bapa itu adalah Bapa? Yang keluar dari Bapa itu adalah Sang Firman yang disebut dengan Yesus. Nanti meja. Kalau Sang Firman dengan Bapa satu hakikat. Satu hakikat, betul. Berarti Bapa menjadi daging.
Kok bantah? Sang Firman yang menjadi Loh, daging. tadi katanya satu hakikat. Iya, satu hakikat. Lalu? Jadi begini. Anda merasa ketika Sang Firman menjadi daging, apakah tidak ada ya lagi yang berada di sorga? Ataukah semuanya sudah turun ke bumi? Kalau begitu, pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tangan dan kaki Yesus? Ya, kan saya katakan, ya Yesus sendiri. Tadi dia mengatakan dia datang bukan atas kehendaknya. Ya. Kan saya perlu mengatakan kepada Anda perlu mengerti lebih dalam lagi tentang Injil. Agar Anda mengerti. Apa yang Anda bisa uraikan pengertian Injil Anda kepada saya sementara Anda belepotan kayak begini? Apa kapasitas Anda menjelaskan apa ini? Anda ditertawakan semua orang. Saya tanya, siapa yang menciptakan daging Yesus? Yesus itu adalah pencipta. Nah, berarti mau saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Kenapa tolong tunjukkan. Itu pencipta. Oke, silakan tunjukkan dalilnya Yesus pencipta. Ya, oke. Bentar ya. Ya, paling Yohanes 1 nomor 3. Itu bukan Yesus. Yesus tak ada di situ. Yesus nanti ada setelah dia menjadi daging. Anda menyangkal lagi kan? Anda selalu menyangkal. Tunjukkan di mana? Di mana Yesus pencipta, di mana? Dengar ya. 1 nomor 8 atau Saya Wahyu. Selain ayat yang dikatakan tadi, di situ sebenarnya Yesus adalah pencipta. Udah. Yesus pencipta, berarti Yesus yang menciptakan dagingnya. Betul sekali. Berarti Anda menyembah ciptaan. Kok menyembah ciptaan? Saya menyembah Yesus. Dagingnya ini ciptaan atau bukan? Saya menyembah Yesus. Kok Anda bawa kemana-mana? Dagingnya ini ciptaan atau bukan? Itu Yesus yang membuatnya sendiri. Iya, saya tahu. Sekarang begini, Yesus menciptakan daging, menciptakan tangan, kaki, kepala manusia, anak Maria. Ya. Berarti yang Yesus ini yang mana? Daging atau yang bukan? Anda bertanya lagi. Yesus itu yang pernah berfirman di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itulah Yesus. Yang daging ini siapa? Yang daging ini siapa? Bisa. Jadi Anda bisa dipisahkan. Iya, saya tanya, yang daging ini siapa? Yang daging ini siapa? Ya Yesus dong. Jadi siapa lagi? Nah, berarti Yesus ciptaan kan? Yesus itu pencipta ini biar saya bacakannya, oke? Loh, di Wahyu 1 ayat bagaimana 8. ceritanya? Yesus Wahyu pencipta 1. tapi diciptakan. Hei. Yesus pencipta tapi diciptakan. Gimana ceritanya? Yesus itu apa pencipta. Yang Anda katakan? Yesus itu pencipta. Iya, Yesus menciptakan daging. Jadi Anda kayaknya kurang Yesus menciptakan. Saya ulang. Teman-teman catat jawaban beliau ya, si orang pintar ini. Daging Yesus itu ciptaan atau bukan? Yesus sendiri yang membuatnya. Nah, berarti Yesus sendiri yang menciptakan. Yesus itu pencipta, betul. Yesus pencipta. Yesus menciptakan daging. Yesus pencipta, ya betul. Yesus pencipta. Pencipta daging. Pencipta apapun, segala sesuatu yang ada di bumi. Enggak usah melebar kemana-mana. Daging ini aja yang keluar dari rahim Maria. Daging yang keluar dari rahim. Daging yang keluar dari rahim Maria. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan. Artinya kalau segala sesuatu diciptakannya, berarti semuanya dong, ya kan? Berarti daging, berarti daging yang keluar ini ciptaan kan? Semua diciptakan oleh Yesus. Enggak usah kayak begitu, kamu bingung jadinya. Jangan usah kau tutupi. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan kan? Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Baik. Berarti daging ini ciptaan. Nah, daging ini siapa?
Yesus. Daging yang Daging mana? ini Yesus. Daging yang mana? Ya, tubuhnya Yesus. Dagingnya Yesus itu Tubuhnya Yesus kan? Yesus lah. Iya, Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Yesus. Tadi Anda mengatakan semua Anda mengatakan Yesus ciptaan. Coba. Anda mengatakan bahwa saya ulang lagi sekali lagi ya. Kalau tidak, berarti Anda memang tidak bisa diwaraskan, tidak bisa lagi. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau bukan? Kata Anda ciptaan. Betul? Yesus yang membuatnya, Yesus pencipta, ya, oke. Yang saya tanya, daging ini ciptaan atau bukan? Ya, Yesus yang menciptanya. Kan udah jelas. Iya, saya tidak saya. tanya siapa yang ciptakan. Saya tidak tanya siapa yang ciptakan. Daging ini ciptaan atau bukan? Jawaban saya kan lebih komplit daripada yang Anda tanyakan. Saya sudah langsung mengatakan kepada Anda siapa penciptanya. Oke. Daging ini ciptaan bukan? Ya, Yesus yang menciptakan. Daging ini ciptaan. Iya, daging ini ciptaan bukan? Ya, Yesus yang menciptakannya. Oke. Yesus yang menciptakan. Lalu daging ini siapa? Yesus. Nah, berarti daging ini adalah Yesus. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Betul? Pencipta. Yesus pencipta. Kan sudah saya. Aduh, bingung terus Anda ya. Tadi Anda mengatakan. Nggak mengerti. Tadi Anda mengatakan. Saya mengatakan Yesus tadi pencipta, Anda mengatakan bro. Daging ini ciptaan. Dengar. Tadi Anda mengatakan daging ini adalah ciptaan. Nah, ciptaan ini kemudian Anda mengatakan sebagai Yesus. Berarti Yesus masuk ke dalam dimensi ciptaan. Betul? Yesus pencipta. Yang menciptakan daging itu saya bilang siapa? Yesus kan? Yesus. Daging ini siapa? Yesus. Ya. Berarti Yesus menciptakan Yesus. Yesus menciptakan daging. Yesus menciptakan Yesus. Yesus menciptakan daging. Yesus menciptakan Yesus kan? Dia turun berarti Yesus ciptaan. menciptakan dagingnya. Berarti Itu Yesus kesimpulan ciptaan. Karena Anda nggak Daging ini mengerti Yesus atau itu bukan? aja. Yes. Daging ini Yesus atau Paulus? Ya, ini Yesus. hampir Berarti gitu aja. Yesus adalah Pencipta. daging ini Yesus kan? Daging itu yang menciptakan Yesus. Jadi Yesus itu pencipta. Daging itu yang menciptakan Yesus. Dan Yesus itu adalah daging. Berarti daging Yesus ini adalah roh. Kalau daging aja mati dong, nggak ada rohnya. Oke, baik. Nah, ini Yesus yang menciptakan daging kan? Betul. Yang menciptakan daging ini Yesus kan? Betul. Nah, daging ini Yesus atau bukan? Itu bagian Maria. dari Yesus. Yang dilahirkan Maria. Mulai lagi istilah dewa dewi lagi. Mulai lagi pakai istilah Romawi. Daging Yesus ini adalah ciptaan dan daging Yesus ini adalah Yesus. Berarti Yesus adalah ciptaan. Kesimpulan itu kan? Nah, kalau bagaimana Anda bisa mengatakan? Bagaimana Anda bisa? Tetapi saya sudah menerangkan dari awal bahwa Yesus adalah pencipta. Anda mengatakan Yesus ciptaan. Kan daging. Coba. Daging ini siapa? Daging ini siapa? Siapa yang menciptakan daging itu? Yang menciptakan daging ini adalah Sang Firman. Sang Firman itu siapa? Yesus, Sang Firman kan? itu di mana dikatakan Sang Firman? Allah. Coba Anda lihat Yohanes 1 ayat 1. Baca dulu. Oke, saya baca ya. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Ya. Theos Jelas, menjadi kan? daging. Theos menjadi daging kan? Iya. Oke. Siapa yang menciptakan daging?
Theos. Berarti Theos menciptakan daging menjadi Theos. Jadi, ya, menjadi anak manusia. Berarti tadi daging, Theos menjadi daging. Setelah Theos menjadi daging, adonan daging ini dibentuk menjadi manusia. Betul? Ini daging kalau tidak ditiupkan roh jadi bangkai atau gimana? Jadi Coto Makassar. Coto Makassar bisa kalau segera dikelola. Tapi kalau daging ini tidak segera dikasih roh, daging ini jadi bangkai atau tidak? Jawab. Apakah ini sifat Tuhan atau sifat makhluk? Bung, ini sifat Tuhan atau sifat makhluk? Tuhan itu Tuhan. Ini Tuhanmu kalau tidak dikasih roh jadi bangkai, betul? Kalau rohnya pergi dari tubuhnya, ya iya dong. Jadi jadi bangkai kan? Jadi bangkai kan? Ya. Kalau roh Allah meninggalkan tubuh itu, ya jelas jadi bangkai. Jadi bangkai. Apakah ini sifat Tuhan? Anda mengatakan tadi Tuhan ini si daging ini tadi Anda katakan Theos. Ya, ketika dia diisi oleh roh Allah. Makanya Anda perlu mengerti, saya bilang. Mati meja. Ini Theos jadi roh atau jadi daging sih? Jadi daging. Berarti roh sudah tidak ada kan? Bagaimana mungkin daging itu hidup kalau tidak ada roh Allah di dalamnya? Oke. Theos ini daging atau roh? Roh menjadi daging. Roh masuk ke dalam daging. Mati meja. Roh masuk ke dalam daging. Anda nggak mengerti. Tidak ada roh masuk ke dalam daging. Kalau Anda mengerti, Yohanes 4. Yohanes 1 nomor 14. Roh menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Roh menjadi daging. Betul? Dengarkan ini, saya bacakan dulu wahyunya biar Anda mengerti sedikit ya. Dari Wahyu tunggu. 18. Jangan pakai kitab itu. Roh menjadi daging. Yohanes 1:14 dan roh itu menjadi daging. Betul? Biar saya bacakan dulu. Kalau roh nanti Anda itu menjadi daging. Roh itu menjadi daging. Betul? Roh itu menjadi daging. Betul? Ya, betul. Roh menjadi daging. Oke? Sudah tak ada lagi roh. Sudah tak ada lagi roh. Karena dia sudah jadi daging kan? Roh menjadi daging. Betul? Dengarkan ya, di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, roh telah menjadi manusia. Roh telah menjadi manusia. Roh telah menjadi daging. Pertanyaannya kemudian, ketika roh menjadi daging, maka dia roh ini seketika menjadi daging. Betul? Firman yang telah menjadi kok jadi firman? Firman tadi itu adalah Theos. Firman itu tadi Theos. Daging tetap daging, bro. Mantap ya. Coba Anda jangan mengingkari data, Bung. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Logos adalah Theos, Theos adalah Logos. Di situ satu hakikat atau dua hakikat? Satu hakikat atau dua hakikat? Anda perlu dengarkan ini dulu, dengarkannya. Iya, saya bertanya. Di situ satu hakikat atau dua hakikat? Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang saudara, di situ satu hakikat antara Logos dan satu hakikat. Ya, sehakikat. Satu atau dua hakikat? Sehakikat. Satu hakikat ini menjadi daging. Iya, satu hakikat ini menjadi daging. Berarti sudah tak ada lagi roh, karena sudah ada di daging.
Disitulah Anda nggak mengerti. Mana pernah daging berubah menjadi Kok jadi roh? saya nggak ngerti? Nggak ngerti Anda. Makanya memang. kenapa konsep agamamu aneh? Bukan konsep. Otak Anda yang nggak nyampe. Aneh. Otak Anda yang nggak nyampe. Hakikat yang satu ini menjadi apa? Kutanya dulu sama Anda. Hakikat yang satu ini menjadi apa? Menjadi manusia. Daging, tidak ada manusia di original teksnya. Jangan ngadi-ngadi. Menjadi daging. Jangan lari ke manusia. Jadi daging di situ. Untung saja yang masuk roh manusia sampai dia jadi manusia. Kalau yang masuk roh sapi, jadi mas sapi dia Tuhan kamu itu. Betul? Begini Juma. Jangan tertawa, Bung, saudara. Jangan tertawa. Iya, Itu dalil. saya kasihan sama Anda gitu. Firman itu telah menjadi daging. Sar itu daging, bukan manusia. Kalau manusia itu apa? Antropos dalam bahasa Yunani. Oke, kita Tapi dia lihat menjadi SARS dalam bahasa Yunani. Kita lihat di KJP. Loh, Apakah KJP di kenapa situ- enggak menyentuh? Kenapa enggak menyentuh original teksnya? Kenapa harus ke KJP? Mana duluan KJP daripada original teksnya? Jadi artinya Bang, begini. saudaraku, Firman Kalau telah Anda menjadi menyangkal daging. KJP dan menyangkal terjemahan, artinya cuman Anda yang betul gitu loh. Orang Inggris, orang Kita Indonesia jangan semua bodoh, kemana-mana. cuma Anda yang pintar. Kita ke original teksnya mengatakan apa? Terjemahan itu sesuai dengan selera, tapi original teksnya yang menentukan. Di situ dikatakan Artinya- daging atau jadi manusia. Artinya Anda mengatakan semua yang menerjemahkan Alkitab ini bodoh. Cuman Anda yang pintar. Saya Itu tidak yang- mengatakan bodoh. Saya tidak mengatakan bodoh. Saya tidak Kalau Anda mengatakan menyatakan semua. salah semua. Berarti kan Saya tidak mengatakan Anda salah yang semua. betul. Saya tidak mengatakan juga bodoh. Saya hanya mengatakan original teksnya SARS. SARS itu daging. Kalau manusia antropos. Dan firman itu telah menjadi daging. Untung saja dagingnya ke rahim manusia. Kalau dagingnya ke rahim sapi, maka menjadi sapi. Itu tergantung Kan kehendak Tuhan Allah, Anda bro. tidak dibatasi Kalau karena Tuhan menurut berkehendak saudara seperti itu, ya, Tuhan saudara jadi maha kuasa. seperti itu. Nah sekarang betul. yang jujur, yang jujur, ini firman menjadi daging atau menjadi manusia? Yang jujur, Ya menjadi manusia. menjadi daging. Karena di situ SARS bukan manusia. Janganlah Di KJP tertawa, pun itu bukan dalil. manusia. Daging, Iya, daging. karena Hargailah kitab saudara. Ini daging kalau tidak dikasih roh. Ini daging kalau tidak dikasih roh jadi bangkai atau tidak? di KJP Saudara? juga menjadi manusia. Saya Di tanya, terjemahan baru ini menjadi daging, manusia. saudara, ini daging kalau tidak dikasih roh menjadi bangkai atau tidak? Anda tahu sendiri kan kalau daging tidak bernyawa. Tidak roh, bukan bernyawa, roh. Jadi bangkai kan? Secara umum, Nah pertanyaannya, roh Tuhan Anda tadi yang teos satu hakikat menurut saudara sudah menjadi daging. Lalu rohnya dari mana? Rohnya ya dari Allah. Rohnya dari mana? Loh tadi Dari Allah Allah. ini sudah menjadi daging tadi. Sang roh tadi sudah menjadi daging. Pertanyaannya setelah dia menjadi daging, rohnya dari mana? Dengarkan. Anda itu kurang dari mana rohnya? mengerti ayat ini. Makanya saya terangkan dulu biar Anda mengerti kan. Silakan. Pertanyaan saya, ketika roh Jadi teos ketika ini jadi daging, lalu Ketika kemudian Allah daging menjadi ini manusia, tidak dikasih roh, itu maka dia akan jadi bingkai atau bangkai? Bangkai. Jadi bangkai. Jadi Nah, bangkai. setelah roh menjadi daging, stok roh dari mana datangnya lagi? Kan sudah jadi daging, stok rohnya dari mana? Dengarkan. Di dalam KJP sendiri disebut dengan flesh. Kalau flesh di dalam bahasa Inggris bisa juga digunakan secara metaforis dalam konteks manusia. Begitu loh, bro. Oke, anggap saja manusia. Kita matikan akal sejenak. Anggap saja manusia, meskipun original teksnya mengatakan daging. Oke, kita ikuti. Manusia ini, roh tadi sudah menjadi manusia. Manusia tadi kalau dia tidak dikasih lagi roh, dia jadi apa?
Bingkai atau bangkai? Biasanya manusia itu punya roh atau tidak? Tanpa roh? Punya kan? Manusia Punya, tanpa kan? roh jadi bangkai, Kalau tanpa jadi roh, mayat kan? Saudara? Dia bukan lagi manusia kan? Kalau tanpa roh. Oke. Ya udah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya daging manusia ini tanpa roh, maka dia jadi bangkai. Nah, sekarang rohnya sudah jadi manusia. Terus roh manusianya ini dari mana? Kok rohnya jadi manusia? Loh, kan tadi roh menjadi daging, menjadi manusia kan rohnya? Iya, betul. Firman. Menjadi daging kan? Ya, oke. Nah, daging ini supaya dia hidup harus ada rohnya. Dari mana rohnya? Kalau sudah disebut menjadi manusia, artinya roh itu sudah ada Tidak di menjadi dalam. manusia. Coba Anda lihat betapa banyak manusia yang lahir tanpa roh. Ini dia tidak jadi manusia, dia menjadi daging. Daging Di tanpa KJP roh, disebutkan bangkai. flesh itu dalam bahasa Inggris konteksnya juga bisa merujuk pada manusia loh. Benar mana Itu perlu Anda tahu. antara original teks dengan terjemahan? Dari 3 penerjemah, tiga-tiganya menyebutkan manusia. Jadi cuman Anda yang Kenapa betul gitu. Anda tidak merujuk kepada original teksnya? Kenapa? Anda alergi dengan kitab sendiri? Bukan, karena saya lebih mengerti Lalu? terjemahannya. Saya lebih mengerti terjemahannya daripada Kenapa original Anda teks. tidak ikut ke dalam original teksnya? Kenapa? Saya lebih mengerti di dalam terjemahan. Ya. Orang tanya kenapa Anda tidak mengikuti original teksnya? Saya mengikuti. Orang ini udah diterjemahkan kan sesuai original. teks. Original teksnya mengatakan SARS itu adalah daging. Lalu kenapa Anda nggak percaya kalau itu adalah daging? Kenapa malah lari ke manusia? Ya, karena saya baca di sini manusia tuh. Ya kan? Kenapa tidak mau menyentuh aslinya? Saya udah menyentuh aslinya. Masakan saya lebih percaya Aslinya kepada mengatakan terjemahan SARS, Anda daging. daripada KJP dan terjemahan baru. Daging yang dikatakan di original teksnya, bukan manusia. Kenapa Anda tidak Begini, percaya kepada original apa teks? kapasitas Kenapa? Anda mengatakan bahwa ini salah? Gitu loh. Di KJP Anda Salah mengatakan karena itu di salah. situ bukan manusia. Original teksnya mengatakan SARS. Artinya pasti ada panduan para penerjemah, makanya dia mengatakan di situ terjemahannya manusia. Itu udah pasti. Nggak mungkin orang Panduannya itu penyesatan pastinya. menerjemahkan. Nggak mungkin yang lain. Ya itu menurut Anda. Menurut Anda mungkin penyesatan. buktinya? Karena tidak sesuai dengan Buktinya? keinginan Anda. Kan itu aja. Justru menurut keinginan penerjemah karena di situ original teksnya SARS, daging. Meskipun itu Anda mengatakan bahwa original teks merujuk pada daging, tetapi daging di situ adalah daging yang dirasuki oleh roh Allah, bukan daging mati seperti yang Anda pikirkan. Betul kan? Lah, ini jelas roh mati, daging mati karena tidak ada rohnya. Karena roh tadi jadi daging. Lalu rohnya dari mana? Nah, disitulah Anda nggak mengerti, saya bilang. Anda mencoba Loh, saya lagi yang tidak mengerti. Saya Iya, lagi yang tidak mengerti. Cuma. Saya kasihan betul, saya kasihan terhadap Anda. Kok jadi saya yang tidak mengerti? Iya. Karena Anda begitu polosnya mengatakan di situ daging tidak bernyawa. Jadi untuk apa roh untuk apa Allah? dengar. menjadi daging Firman tanpa itu nyawa? dengarkan. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Manusia. Mana ada Dan manusia diam di di situ? antara kita. Original teksnya itu SARS. Oke, nanti Anda berbantahan dulu dengan yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. dan Bisa bahasa ada yang Indonesia. bisa buka kamera? Ini abang KJV juga flash. Besarin host. Please down. Siap bang. Wasmed flash ya. Telah menjadi apaan? Daging ya. Kita lihat KJV. Dia bukan KJV abang ya. Kita lihat KJV. Adore what was made flesh. Dua. Selamat datang di kebenaran. Ya. Nah ini artinya nih, Oke, sudah? artinya nih. Artinya, oke silakan biar nanti saya jelaskan lagi Tuh, kepada was Anda. made flesh apa nih, kawan-kawan? Telah menjadi daging. Silakan Oke. abang Bang Jadi Juma. begini. Dan tunjukkan ini.
Oke. Jadi Lihat penggunaan tunggu. Oke. Tadi ini kan sudah jelas tuh, telah menjadi daging bukan manusia. Sekarang lihat original teksnya. Di Alkitab Sabda Paralel Yohanes 1:14. Tadi kan saya menerangkan di KJV flesh kan. Ya, Saya itu kan tidak sudah berbohong. daging tuh. Itu kan daging. Ya, Kan sudah daging Jadi tuh. flesh secara Daging. metaforis dalam konteks manusia sering mengacu pada sifat-sifat manusia, Bung, seperti keinginan, Udah. kelemahan kehidupan manusia secara Sabar fisik. dulu, jangan asumsi dulu. The flesh is weak. Flesh Dapat itu digunakan daging. bahwa Udah, manusia flesh rendah artinya terhadap daging. godaan. Jadi dari itu jelas bahwa Udah. flesh itu bisa Ini merujuk kemana, kepada Dinda? manusia. Dinda, ini kemana? Sudah, sabar. Tadi Biasanya sudah kita Google buktikan nyari daging. dia, Bang. Alkitab Sabda Paralel Yohanes 1:14. Oh, Bang, udah kayak hologos arts. Apa di situ? Sars Flesh. artinya apa? Flesh. Daging. Masuk di Alkitab Sabda Paralel. Ini kenapa saya setiap meminta kepada teman selalu bermasalah ya? Alkitab Sabda. Iya kan tinggal diklik sayang. Alkitab Sabda Yohanes 1:2:14 Paralel. Kan tinggal ketik kayak gitu. Oh susah kali anak-anak ini. Mau dikirim ke gereja semua ini dibaptis di sana kayaknya. Otak tumpul. Alkitab Kores, Sabda Kores. ketik kemudian Yohanes 1:2:14 sudah muncul. Enggak pakai komputer, ini kita pakai komputer, tadi pakai HP. Nih si orang Bernard naik kok Bernard. Udah lama kok nggak diskusi sama Gurunda. Bernard. Lama kali jaringan ini. Kores itu Bunda Rama coba Bunda Rama. Kores. Memanglah kebiasaan. Kores naik. Nah ini tempat pintar tidur ini dia. saat ini. Nah yang manusia itu angka manusia itu berapa? 1561 kan? Coba diklik. Diklik. Ya itu diklik. Menjadi apa? SARS. Artinya apa? SARS artinya? Artinya mana? Besarin. Daging. Besarin. Tuh daging. 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 Udah ya? Jelas. Flesh daging, SARS daging bahasa Yunani-nya. Oh, mantap sekali. Manusia, bro. Coba Ya. dilihat. Manusia bahasa Yunani-nya apa? Anthropos. Udah. Udah ya? Tadi udah jelas ya. Sampingnya itu manusia loh. Oke. Coba lihat. Coba lihat ke sampingnya Iya. lagi. Itu daging. Ini Tuh daging. ini penjelasannya nih. Daging. Feminim, daging, badan. Tuh. Fisik. Badan Fisik. fisik. Tuh. Nah. Adalah karena kalau dia dikatakan Theos roh Tuhan adalah roh menjadi daging. Setelah roh berubah wujud menjadi daging, berarti roh sudah hilang. Bagaimana caranya dihidupkan lagi ini daging? Tak bisa lagi. Itu roh yang tidak Roh menjadi berkuasa. daging. Sabar, nanti Anda terjemahkan, nanti Anda tanggapi, nanti Anda tanggapi. Please, saya mau maghrib. Nanti tanggapi nanti. Bisa ndak ada orang yang mimit dia? Roh menjadi daging. Artinya roh sudah menjadi daging. Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi nasi, udah jadi bubur. Setelah menjadi bubur, siapa lagi yang akan memberikan roh kepadanya? Tak ada lagi. Berarti daging ini hanya menjadi bangkai. Itu kalau konsepnya Kristen diikuti, maka daging ini menjadi bangkai. Tapi kalau konsep yang benar, ketika kemudian Tuhan datang kepada Maria melalui Gabriel mengantarkan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu ide Tuhan. Wahai Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lalu kemudian mujizat terjadi pada Maria. Maria kemudian mengandung dan melahirkan manusia 100%. Setelah dia lahir menjadi daging,
ditiupkanlah roh ke dalam daging tersebut oleh pencipta langit dan bumi. Jadilah dia manusia ciptaan. Itu yang benar. Itu yang versi benar. Al-Quran, bro. Itu Al-Quran. Itu bukan versi Quran. Itu bukan versi Quran saja. Itu bukan versi Quran saja. Tetapi pada bulan ke-6 Maria didatangi oleh Gabriel. Itu baru betul. Yang Anda mengatakan Yesus pencipta, itu yang salah. Yang benar adalah Yesus ciptaan. Melalui firman Allah, Yesus diciptakan. Itu baru betul. Maka ketika dia menjadi daging, ditiupkan oleh roh oleh Tuhan, maka Yesus menjadi manusia seutuhnya 100%. Dia nabi. Bagaimana setelah dia hidup? Mengajar. Dia mengajarkan dirinya nabi. Dia mengajarkan dirinya rasul. Adakah dia mengajarkan dirinya Tuhan? Tidak ada sama sekali. Karena kenapa? Kalau dia mengatakan dirinya pencipta, berarti dia menciptakan kulitnya, dagingnya sendiri. Berarti dia sama seperti kura-kura. Dia seperti kura-kura. Berarti Yesus, berarti tubuh Yesus, daging Yesus, tangannya, kakinya, kepalanya, dan biologis Yesus adalah biologis yang kerasukan Tuhan. Dia adalah siluman dewa. Demikian sementara saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih ya. Jumanya sudah pergi, jadi saya juga pergi ya. Waalaikumsalam. Jangan fitnah. Bang Juma bukan pergi. Bang Juma izin sholat. Emang kau ibadah seminggu sekali. Dia sholat ya. Saya pamit dulu kalau dia sholat ya. Terima kasih. Mau kemana bang? Belum foto-foto bang. Sebentar. Nanti berapa menit? Bang, Bang balik lagi. Jadi artinya dia nyembah ini ya, dia nyembah jasad. Saya nyembah Tuhan, kok nyembah jasad? Dia menyembah lagi? Daging lah. Nyembah Udah jelasin Tuhan. tadi. Udah dijelasin tadi. Dijelasin Gimana, versi Al-Quran dijelasinnya. Al-Quran. Iya, wajar. Versi Al-Quran. Firman itu, roh itu telah Kalau menjadi di dalam daging. Alkitab itu sejak Dia telah semula menjadi Allah daging. itu menjadi manusia. Yang kau Nggak Tuhan ada kan dia datang di daging. bulan ke-6 dan meniupkan Menjadi roh. Yesus, daging itu kan berbentuk daging. Nah, itu yang kau Tuhan kan. Bunda Rama izin bentar Bunda. Tadi Aku kan izin dia sholat. mengatakan bahwa aku izin bentar. Tadi kan dia mengatakan ya kebenaran. Tadi kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan, Elohim kan? Iya kan? Ya, betul. Aku izin Ya, sholat oke. ya. Konsisten ya. Kau yang tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu Iya, Elohim itu adalah betul, Yesus, ya, Yesus ya, adalah Elohim. konsisten. Nah, ya, saya konsisten ya. Nah, di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Iya, dia mengandung Tuhan. Oh, oke. Di saat Maria mengandung Elohim, dia menyembah siapa? Wah, Dia menyembah Tuhan. Jadi Menyembah dia Tuhan. menyembah, aduh, Elohim, aduh, Tuhanku sakit, jangan nendang dong, aduh, Elohim, jangan sakit, jangan nendang, aduh, jangan Kebenaran, nendang, aduh. kebenaran. Itu tidak ada tertulis. Kenapa nggak langsung ke antropon aja? Antropon kan itu manusia. Kenapa harus ke saksi dulu itu? Itu bagaimana itu? Terus, tunggu dulu pas lahir, tunggu dulu. Apa kau uji itu? Pas lahir, aduh, jangan pelan, jangan sakit tuh keluarnya, pelan keluarnya lu. Aduh, gitu. Nah, jadi Maria mengeluarkan Elohim, begitu? Iya, dia melahirkan Tuhan. Oi, melahirkan Elohim. Jadi pada saat Maria mengandung Tuhan, dia juga ngelus-ngelus. Oh Tuhanku, jangan sakit-sakit ya di dalam perut, jangan nendang-nendang ya Tuhan, gitu ya. Seandainya ada tertulis seperti itu ya iya betul. Tapi ini Bukan tidak ada tertulis ya. aku Yang Anda mengikutin katakan tidak kamu ada loh. tertulis. Ini bukan seandainya, aku mengikutin daripada Tidak ada kata-katamu, tertulis. narasimu, Yang Anda ucapkan itu statementmu. tidak ada tertulis. Lah, Iya, tidak yang Anda ada juga katakan tidak ada tertulis. Coba Anda Tidak tunjukkan ada dalilnya di juga mana itu tertulis bahwa Elohim adalah Yesus. Tidak ada juga tertulis. Kenapa kau mengatakannya? Ada biar saya tunjukkannya ada kok. Oh, hey. Kalau nggak Jadi saya nggak ya. bilang seperti itu nggak ada. Iya, di mana Saya jatahnya? bilang toh, Jadi, oke, ya, dia kebenaran. Jadi manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada Tuhannya, tapi Tuhanmu tidak bisa hidup kalau tidak ada manusia. Berarti yang hebat di sini manusia, bukan Tuhanmu. Ya, yang hebat di sini manusia, bukan Tuhanmu. Tuhanmu tidak akan bisa hidup kalau Maria tidak melahirkannya. Tuhanmu tidak akan bisa hidup kalau Maria tidak menyusuinya. Seharusnya yang kau sembah Maria dong. Kenapa kau menyembah Tuhan? Menyembah Yesus.
Maria ada yang sembah. Ya kan, kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Iya. Kenapa kau tidak menyembah Maria? Maria itu kan manusia. Yesus kan Tuhan. Nah, Yesus juga manusia, Bahlul. Yesus itu Tuhan. Yesus juga manusia. Kenapa kok Yesus manusia kau Yesus sembah? Tuhan. Kenapa kau tidak menyembah Maria yang melahirkan Tuhanmu? Manusia. Yesus itu Tuhan dalam wujud manusia. Itu Masuk yang perlu lagi, Anda Ji, lihat. masuk Ji. Ya, kenapa tadi kan harusnya antropon itu? Kenapa bilangnya saks dulu gitu? Harusnya kan bisa antropon. Hah? Ayo. Kaihologos antropon harusnya, bukan saks. Kok ditulis saks itu? Kenapa tuh? Ayo. Masuk. Udah, nggak usah bahas ke situ. kok nggak bahas itu? Kau usah bahas Artinya ke begini. situ. Ketika Anda membahas ke arah itu, Anda menunjukkan orang yang membuat itu adalah bodoh gitu. Jadi, siapa rupanya Anda yang mempunyai kapasitas untuk Iya, mengatakan harusnya bodoh? kalau dibilang manusia kan antropon. Kenapa harus bilang saks? Itu kan bahasa Alkitab. Berarti Yesus itu satu-satunya Tuhan yang bertulang belakang ya? Betul, betul. Ada lagi anak Oh. Tuhan, Anda nampak Tuhan yang bertulang belakang. Tuhan punya tulang belakang lah, misalkan Iya, tulang-tulangnya gimana manusia itu tuh? kan bertulang belakang. Jadi Anda tidak bertulang belakang. Oh iya, berarti Yesus itu manusia. Dia Tuhan yang berwujud manusia. Oke. Tuhan berwujud manusia. Modelnya kayak Krishna dong. Saya nggak kenal Krishna, bro. Saya cuma kenal Yesus. Ya, di Tawarik itu Tuhan tidak berubah. Berubah, Tuhan berubah jadi manusia. Iya. Tuhan tidak Sekarang begitu. berubah. Sekarang Perjanjian begitu. lama, Sekarang begitu. Tawarik. Mana sih Iya. kalian ini oten-oten? Apa, bagaimana konsep Tuhan di situ? Coba Anda jelaskan. Nanti Anda mengerti Alkitab, tidak mengerti kitab sendiri. Itu yang saya takutkan Anda ini. Coba Anda jelaskan Al-Hadis 3. Kebenaran waktu saya hamil, kebenaran waktu saya hamil itu berat di dalam kandungan saya itu 3,8, mau 4 kilo. Nah, waktu Maria mengandung itu seberat apa Tuhan di dalam perut Maria ya? Merasa kalau mau bangun, Tidak ada tertulis, tidak ada tertulis. Tuhan, Coba sekarang jangan Anda- nendang, aduh, Aduh. Tuhan sakit gitu ya. Coba Anda jelaskan dulu Al-Hadis 3. Coba Anda jelaskan. Bagaimana Ya, konsep Tuhan ini itu? dulu kita selesaikan, Anda nggak bisa Ini dulu jelaskan kita kan? selesaikan. Saya tahu. Anda nggak mengerti itu tuh. seberat apa Tuhanmu itu di dalam kandungan Maria itu seberat Begini, apa? pelajari dulu konsep Al-Hadis 3. Itu juga Baru Anda waktu pelajari Tuhanmu lagi. lahir, Tuhanmu lahir itu sobeknya berapa? Aku dulu sobeknya 8, 4 dalam 4 luar. Karena aku mengeluarkan 3,8, hampir 4 kilo. Nah, itu Tuhanmu di dalam perut berapa? Kan Tuhan kan besar. Hah? Coba Anda jelaskan. Tuhan itu kan Apa maksudnya besar, Al-Hadis Tuhan itu 3 kan itu besar. penjelasan? Nah, di dalam kandungan Maria itu seberat apa? Sebesar apa? Coba. Oke, Anda nggak bisa Itu kalau tunjukkan. orang hamil, kalau Nggak lagi bisa duduk, Anda- itu berat dia mau bangun. Oke, Betul. oke. Waktu Maria hamil tuh bangun, aduh, Tuhan, kan dia lagi menyembah tuh. Aduh Tuhan sakit. Ya, pelan-pelan dong, pelan-pelan gitu. Iya kan? Artinya apa? Artinya kebenaran. Artinya di dalam kandungan Maria itu bukan Tuhan, tapi seorang manusia, ya, seorang bayi mungil di dalam perutnya. Paham? Bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Tuhan di dalam perut Maria, itu kita nggak bisa bayangkan berapa beratnya di dalam kandungan manusia. Berarti Tuhanmu tidak bisa hidup tanpa manusia. Sementara kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan kami, mungkin kami gak ada. Tapi beda dengan Tuhan kau. Kalau tidak ada manusia, kalau tidak ada Maria, mungkin kau tidak punya Tuhan. Seharusnya kau menyembah Maria. Coba, seandainya Maria tidak menyusui Tuhan kamu selama 2 tahun, kemungkinan Tuhanmu kurang gizi. Andaikan Tuhan mau, dari sebutir debu pun dia bisa muncul. Tuhan menetapkan semua apa yang diinginkannya. Itu yang perlu Anda mengerti. Jadi Tuhan tidak apa yang
Oke. Jadi jelas. Kalau Tuhan Anda mengikuti apa keinginan Nabi Anda, tapi dia Mulai berasumsi aja. Kenapa kena Imrus mau ngomong, Imrus, silakan Imrus. kehendaknya sendiri. sedikit aja, makasih Mbak Bloke, Bang. Apa? Tadi saya mau ngomong apa tadi? Oh ya itu. Tadi ini sih gara-gara saya. Ya enggak gini ya, Bang, Grogi kebenaran. gara-gara Bang, lihat enggak. host cantik. Iya, benar nih host. Host apa kok Yohanes 11:240 ya. Ini nanti kan nyambung ya, kalau benar Yesus itu Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu 40. Yang 41-nya lebih maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegak ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena apa, Yesus dan Bapa adalah satu ya. Kabur. Pernah, Pak? Kabur. Kabur. Salatullah ala toh. Ya Allah.